Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, asesor tim penilai PDD UKT PT, yaitu pernyataan diri dosen untuk unjuk kinerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Ragil Trisudarmo, merupakan dosen tetap yayasan di Universitas Kuningan, Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Sistem Informasi dengan NIDN 0423089004. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi berupa pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan, di mana mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan ini merupakan mata kuliah pilihan yang dapat dikontrak pada semester ke-7 dengan bobot 3 SKS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan meliputi aspek sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Metode pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah pendukung keputusan ini berupa PJBL, yaitu Project Based Learning, di mana pembelajaran yang menempatkan proyek sebagai inti dari proses pembelajaran yang mengimplementasikan permasalahan di lapangan secara langsung yang relevan. Adapun bobot nilai guna mengukur capaian mahasiswa dalam pembelajaran meliputi aspek kehadiran sebesar 10%, tugas sebesar 10%, kuis 10%, tugas proyek 20%, dan UTS 20% serta UAS 20%. Adapun deskripsi mata kuliah pada sistem pendukung keputusan ini membahas konsep dan penerapan sistem pendukung keputusan dalam membantu proses pengambilan keputusan yang kompleks, di mana mahasiswa akan mempelajari ruang lingkup SPK, model-model dan teknik pengambilan keputusan seperti metode SAW, metode AHP, Topsis, Elektre, serta pendekatan logika Paggi, clustering, dan dissection tree. Selain itu, dibahas juga integrasi teknologi informasi, pengolahan data, serta pengambilan keputusan kelompok dan kolaboratif. Materi juga mencakup hubungan SPK dengan data mining untuk mendukung keputusan berbasis data secara sistematis dan objektif. Adapun CPMK yang dibebankan pada mata kuliah sistem pendukung keputusan ini, pertama adalah di mana mahasiswa mampu mengetahui tentang ilmu sistem pendukung keputusan, baik teori dan juga faktor-faktor pendukungnya. Pada CPMK kedua, mahasiswa mampu mengetahui tentang jenis permasalahan pada sistem pendukung keputusan, teknik pengambilan keputusan, dan juga model-model pendukung keputusan. Pada CPMK ketiga, mahasiswa mampu menguasai metode penyelesaian masalah multi-atribut decision making. Keempat, mahasiswa memahami konsep dasar pohon keputusan atau decision tree dan data clustering dengan penggunaan metode Paggi. Untuk CPMK kelima, mahasiswa mampu menerapkan pengambilan keputusan secara berkelompok. Keenam, mahasiswa mampu menjelaskan korelasi decision support system dan data mining. Bapak Ibu semuanya, mari kita saksikan video pembelajaran pada mata kuliah sistem pendukung keputusan bersama saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah, pagi hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga. Ya, di antaranya di pertemuan ini kita akan menyampaikan tentang implementasi sebuah metode SAW pada SPK. Nah, sebelum saya menyampaikan materi di pertemuan ketiga, marilah kita berdoa terlebih dahulu berdasarkan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa dapat diakhiri. Ya. Untuk pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang metode SAW, di mana metode SAW itu bagian dari salah satu metode yang terdapat pada SPK, ya, Sistem Penunjang Keputusan. Sebelum kita menjelaskan tentang metode SAW terlebih jauh, gitu kan, saya akan mereview terlebih dahulu di pertemuan sebelumnya, di pertemuan ke-1 dan ke-2, tentang penjelasan dan juga pemahaman SPK itu apa, dan juga lain sebagainya.
Kira-kira dari teman-teman di kelas ini ada yang bisa memberikan review terkait dengan materi sebelum-sebelumnya tentang SPK? Oke, Teh. Sistem pendukung keputusan atau SPK, sebuah sistem yang dapat dan mampu memberikan solusi atau pemecahan masalah, maupun kemampuan mengkomunikasikan terhadap masalah-masalah semi terstruktur. Terstruktur, semi terstruktur, dan tidak terstruktur. Bisa disampaikan lagi untuk materi tersebut? Sifat masalah pada sistem pendukung keputusan yaitu ada terstruktur. Sering terjadi, berulang-ulang permasalahan sudah diketahui sebelumnya dan solusinya sudah ditetapkan, terdapat dalam SOP. Lalu ada juga semi terstruktur. Kadang-kadang terjadi, memungkinkan terjadi. Biasanya membutuhkan intuisi atau naluri untuk menyelesaikan masalah dan seringkali solusinya belum memiliki SOP. Lalu tidak terstruktur. Jarang terjadi dan kalaupun terjadi, solusinya akan unik di setiap permasalahan. Oke, nah tadi yang disampaikan oleh rekan kalian itu penjelasan tentang SPK itu sendiri, ya sistem penunjang keputusan dan juga sifat-sifat masalah yang ada di SPK. Nah, tadi disampaikan juga masalah tentang terstruktur, tidak terstruktur, dan semi terstruktur. Nah, coba teman-teman dari penyampaian sifat masalah tersebut pada SPK, ada yang bisa memberikan contoh pada sifat tersebut. Silakan, ada? Yang dimana yang tadi disebutkan oleh sebelumnya, contoh terstruktur, contoh permasalahan terstruktur itu banyak sekali macam, tetapi bisa kita lihat seperti lupa password, juga kehilangan ATM. Yang dimana kehilangan password itu, dimana user itu harus mengklik suatu email yang nanti itu akan memasukkan kode OTP. Setelah OTP itu akan membuat password baru. Juga untuk kehilangan ATM, mereka itu harus melibatkan untuk pengurusan kehilangan surat tersebut, yang dimana itu untuk membuat pengajuan atas pembuatan ATM baru kepada CS di suatu bank tersebut. Contoh permasalahan tidak terstruktur bisa untuk pengembangan jenis usaha baru, yang dimana melibatkan suatu menganalisa pada tujuan untuk usaha penempatan waktu, tempat, modal, dan juga karyawan. Dan yang ketiga, contoh permasalahan semi tidak terstruktur. Kita bisa berkaca ke tahun 2020-2021 yang dimana terjadi COVID. Pengembangan transportasi umum itu harus melihatkan suatu bukti vaksin dan swab. Terima kasih teman-teman semuanya sudah memberikan review yang sudah kita lakukan di pertemuan sebelumnya tentang penjelasan SPK dan juga jenis-jenis masalah pada SPK itu sendiri. Tadi disampaikan bahwa SPK itu sistem penunjang keputusan yang memberikan sebuah rekomendasi dari hasil perhitungan yang sudah dilakukan pada SPK itu sendiri gitu kan. Nah, selanjutnya di pertemuan hari ini kita akan berlanjut ke implementasi metode yaitu simple adaptive weighting. Ini paling umum digunakan pada SPK. Dalam metode ini sama seperti perhitungan-perhitungan atau formula yang ada pada sebuah matematika seperti itu. Kita lihat di sini di mana SAW ini sering juga dikenal sebagai istilah metode penjumlahan terbobot. Selanjutnya ditemukan oleh McKayman berupa konsep dasar metode SAW dengan mencari perjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut itu sendiri. Selanjutnya, metode SAW membutuhkan proses normalisasi dengan matriks keputusan berupa X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Artinya, pada metode SAW ini ada sebuah perhitungan dari kriteria yang digunakan itu diberikan pembobotan. Oke, pembobotan dari kriteria tersebut. Tadi disampaikan salah satu contohnya itu adalah masalah tidak terstruktur, yaitu menentukan sebuah tempat usaha. Ya, untuk menentukan tempat usaha maka itu dibutuhkan kriteria. Salah satunya adanya karyawan, adanya modal, adanya tempat lokasi yang akan dijadikan usaha baru seperti itu dan juga lingkungannya. Nah, itu merupakan bagian dari atribut atau kriteria yang harus dibobotkan pada SAW seperti itu. Nah, selanjutnya pada SAW itu ada formulanya. Nah, sampai sini mungkin akan terbayang wah rumit gitu ya.
Nah, tapi teman-teman kita akan mensederhanakan formula ini agar mudah dipahami dan juga diimplementasikan dari sebuah sistem. Oke, formula untuk melakukan normalisasi itu diantaranya ada dua. Oke, ada kriteria yang bersifat benefit yaitu berupa keuntungan, dan juga ada kriteria yang bersifat cost yaitu melakukan berupa kerugian seperti itu. Atau ada sebuah biaya. Ini yang berupa benefit contohnya, oke. Jadi ada kriteria yang bersifat benefit berupa atau keuntungan, ada sifat kriteria yang bersifat cost atau biaya. Nah, kita gambarkan contoh dari apa sih sifat benefit dan juga apa sih sifat biaya. Sifat benefit contohnya adalah kriteria salah satunya kita menentukan sebuah nilai, ya, nilai untuk mencari beasiswa, ya. Di mana untuk menentukan beasiswa terdapat nilai mata kuliah pemrograman 90, gitu kan. Nah, jika kita melihat dari sifat keuntungan atau benefit, maka alternatif ataupun mahasiswa yang memiliki sebuah mata kuliah, nilai mata kuliah pemrograman tersebut yang nilainya lebih tinggi, maka itu akan menjadi sebuah bobot yang paling dicari, gitu kan, atau yang paling menguntungkan. Tetapi ketika ada nilai mahasiswanya itu paling rendah, berarti itu paling tidak diuntungkan oleh mahasiswa tersebut, gitu kan. Nah, selanjutnya yang cost atau biaya itu kebalikan dari benefit. Jadi kalau nilainya itu lebih rendah itu lebih bagus, ya, lebih rendah lebih bagus. Contohnya apa? Nah, contohnya adalah harga termurah menjadi nilai pembobotan lebih baik. Nah, jarak terdekat menjadi nilai pembobotan lebih baik. Contoh, tadi menentukan sebuah tempat usaha bisnis yang baru, gitu kan. Nah, untuk mencari usaha bisnis yang baru dibutuhkan karyawan. Nah, untuk mencari sebuah karyawan, perusahaan itu akan mencari karyawan yang berdomisilinya lebih dekat dibandingkan dengan tempat usaha baru itu sendiri. Apa alasannya? Karena ketika mendapatkan karyawan yang tempatnya lebih dekat dengan pabrik ataupun dengan lokasi usaha, maka dia angka keterlambatannya itu akan sangat sedikit, gitu kan? Angka kemacetan juga akan sangat sedikit seperti itu. Sehingga dengan jarak yang lebih pendek atau lebih sedikit, maka itu menjadi sebuah keuntungan baginya atau benefit, ya. Nah, meskipun di sini biaya di sini cost itu tidak harus menentukan sebuah biaya nominal, ya, tetapi itulah gambaran bagaimana sifat kriteria itu yang nilainya lebih kecil itu lebih bagus, ya, seperti itu. Ya, dapat dipahami sama sini? Dapat. Ya. Nah, selanjutnya kita melanjutkan ke slide berikutnya. Nah, di sini ada formula lagi, yaitu untuk mencari sebuah rating kinerja ternormalisasi, ya. Nah, di mana normalisasi itu adalah PI sama dengan N sigma J sama dengan 1 dan W J RIJ. Di mana P itu merupakan nilai dari akhir alternatif, dan WJ merupakan bobot yang telah ditentukan, serta RIJ merupakan normalisasi matriks, ya, matriks, dan juga nilai P yang lebih besar mengidentifikasikan bahwa alternatif A1 menjadi alternatif terpilih. Nah, artinya PI ini adalah yang dicarinya. Untuk mencari PI yaitu alternatif yang paling terbaik, itu menggunakan formula ini N sigma J sama dengan 1 dan WJ RIJ, seperti itu. Nah, di mana alternatif yang dimaksud adalah sebuah calon ataupun sebuah data yang diseleksi, ya. Misalkan mencari mahasiswa terbaik, berarti ada 20 mahasiswa namanya. Nah, itu disebut dengan alternatif, ya. Kayak mencari mahasiswa terbaik atau mencari karyawan, mencari karyawan dengan kriteria yang sudah ditentukan. Nah, sebanyak 50 karyawan, berarti yang 50 karyawan itu dimaksud dengan alternatifnya. Berarti alternatif itu sebuah data yang akan dicari, diseleksi menjadi sebuah alternatif yang dipilih, seperti itu. Nah, sampai sini teman-teman bisa dipahami? Bisa. Ada pertanyaan? Ada, Pak. Silahkan Kang, apa yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak, untuk metode yang disampaikan ini yaitu metode SAW, apa implementasi perhitungannya bagaimana? Ya, untuk implementasi perhitungannya itu kan tadi kan kita ada dua formula, ya, formula untuk menentukan sebuah benefit dan juga cost. Nah, dilanjutkan dengan formula ternormalisasi. Nah, selanjutnya ini adalah tahapannya, implementasinya, ya. Terima kasih Kang. Kita lanjut. Tahapan untuk menyelesaikan sebuah masalah yang menggunakan metode SAW itu adalah pertama, dia tahapan pertama menentukan kriteria dan alternatif. Nah, contoh kriteria itu apa? Tadi disampaikan, ya, kriteria itu berarti sebuah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk diseleksi, gitu, ya. Alternatif apa? Tadi disampaikan bahwa alternatif merupakan sebuah data ataupun objek yang akan diseleksi untuk mencari alternatif terbaiknya, seperti itu.
Setelah itu ditentukan, selanjutnya adalah memberikan bobot. Oke. Memberikan bobot kepada masing-masing kriteria. Oke, memberikan bobot kepada masing-masing kriteria. Tadi, untuk menentukan sebuah bobot itu berarti kita harus menentukan juga sifat kriteria tersebut. Nah, mana kriteria yang bersifat benefit dan mana kriteria yang bersifat cost, seperti itu. Berikutnya, melakukan perhitungan, ya, membuat matriks keputusan dan juga normalisasi. Ya. Matriks keputusan itu apa? Tadi perhitungan yang kriterianya termasuk pada benefit, berarti menggunakan rumus yang mencari nilai benefit ini. Oke, ketika kriteria itu bersifat cost, maka dia dilakukan perhitungan dengan cara seperti ini, dengan min xij per xij, seperti itu untuk formula mencari kriteria yang bersifat cost, seperti itu. Oke, dilanjutkan. Nah, selanjutnya terakhir itu adalah menentukan rankingan berdasarkan nilai terbesar. Oke, setelah melakukan metrik keputusan dan juga normalisasi, lalu itu akan di-ranking. Di-ranking kira-kira dari 50 alternatif itu, nilai mana yang paling tinggi. Sehingga nilai tersebut direkomendasikan menjadi nilai yang paling baik. Ya, seperti itu. Sehingga muncullah nilai FI, seperti itu. Untuk mencari FI itu adalah alternatif. Nah, seperti itu. Kita masuk, ini adalah contohnya. Oke, berikutnya ya. Ini bagian dari tahapan yang tadi ditanyakan juga, masih melanjutkan. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, dan jangan disimpulkan CI ya. CI itu, I itu adalah urutan dari kriteria yang digunakan, C itu adalah kriteria. Oke, dan alternatif AI. A itu berarti alternatif, I itu adalah urutan banyaknya. Selanjutnya menentukan nilai bobot pada masing-masing kriteria. Nah, tadi kan tahapannya, tahapan pertama menentukan kriteria dan alternatif. Kedua, selanjutnya adalah menentukan nilai bobot. Oke. Nah, selanjutnya membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria C1, CI, kemudian melakukan normalisasi dan memberikan perhitungan yang disesuaikan dengan jenis atributnya. Oke. Selanjutnya diperoleh matriks normalisasi R. Kita lihat di sini lanjutnya sehingga memunculkan nilai terbesarnya itu yang akan dipilih. Nah, contoh, sebuah perusahaan akan melakukan rekrutmen kerja terhadap 5 calon pekerja untuk posisi operator mesin. Nah, dari masalah ini berarti termasuk dalam sifat yang tidak terstruktur. Oke. Posisi yang dibutuhkan hanya 2 orang dari 5 calon, hanya 2 orang. Berarti yang dimaksud alternatif yang mana? 5 calon tersebut ya. Nah, menjadi PI itu adalah 2 orang tersebut yang paling terbaik. Kriterianya adalah pengalaman kerja, oke, disimpulkan sebagai C1. Berikutnya adalah pendidikan, itu C2. Berikutnya usia C3, status perkawinan C4 dan juga alamat C5. Berarti ada berapa kriteria? 5 kriteria, gitu ya. Nah, di sini tahapan pertama sudah terpenuhi, berarti ya. Tahapan pertama itu menentukan kriteria dan juga alternatif. Oke, sudah terpenuhi ya tahap pertama. Berikutnya tahap kedua. Nah, ini tahap kedua itu ada 5 orang. 5 orang itu siapa saja alternatifnya? Yaitu Doni, Dion, Dina, Dini, dan Danu. Ya, yaitu menentukan sebuah kriteria yang bersifat benefit dan juga yang bersifat cost. Nah, dari 5 itu ya, yang termasuk ke dalam yang bersifat benefit adalah pengalaman kerja dan juga pendidikan dan usia. Oke. Kenapa ini termasuk ke dalam benefit? Pertama, jika ada sebuah karyawan dia memiliki pendidikan yang lebih tinggi, itu akan menguntungkan bagi perusahaan atau tidak? Menguntungkan, gitu ya. Paham sampai sini ya? Oke. Nah, berikutnya untuk kriteria cost itu biaya. Dilihatnya dari mana? Nah, berarti adanya status perkawinan. Kenapa status perkawinan menjadi sebuah cost? Karena itu akan menjadi beban bagi perusahaannya. Apa bebannya? Berarti perusahaan harus memberikan insentif tunjangan ke keluarga. Berarti kan ada biaya lebih yang harus dikeluarkan. Oke. Ingat, untuk menentukan benefit itu adalah, ini rumusnya ya. Benefit XIJ dan juga cost min XIJ. Seperti itu. Nah, jadi kriteria untuk pembobotan pada SAW itu adalah angka terbesarnya adalah angka 1. Ada 5 alternatif dan juga ada 5 kriteria. Oke, kita ingat kriteria pertama itu adalah pengalaman, pendidikan itu adalah kriteria 2 itu adalah pendidikan, C3 adalah usia, C4 C5 adalah alamat. Nah,
Ini 0,5, 1, 0,7 dapatnya dari mana? Itu adalah data yang didapatkan dari calon pelamar ketika dia memberikan sebuah surat lamarannya. Gitu ya. Sehingga kita lihat, oh berarti si alternatif pertama, si Doni, ya, dia pengalaman kerjanya itu ternyata tidak jauh lebih berpengalaman, dia diberikan nilai 0,5. Misalkan dia pengalamannya itu pernah kerja ya 1 kali, berarti kan 0,5. Gitu kan. Gitu. Nah, alternatif A2 ya dia 0,8, oh berarti pernah bekerja lebih dari 1 kali, jadi nilainya 0,8 gitu kan. A3 alternatif pengalaman kerjanya, oh dia pengalaman kerjanya lebih banyak, berarti 1. Paham sampai sini? Gitu kan. Nah, begitu juga untuk C5 alamat, berarti ini berdasarkan jaraknya. Ketika jarak yang lebih dekat, maka dia akan diberikan nilai bobot terbesar 1. Ya, dari mana dapatnya? Ini dari data karyawan yang memberikan surat lamaran. Gitu, pembobotan. Oke, memberikan nilai kriteria ya. Ini belum ke pembobotan kriteria tersebut. Ini memberikan nilai kriteria dari setiap alternatifnya. Oke. Nah, baru di sini adalah pemberian pembobotan. Di tahap berikutnya memberikan pembobotan dari kriteria yang digunakan. Oke. Di mana pembobotan ini nilai keseluruhannya itu harus bernilai 1. Pak, bagaimana kalau kriterianya itu digunakan 8? Seperti apa? Maka dia akan diberikan bobot nilai totalnya itu harus bernilai 1 atau 100. Seperti itu. Nah, ingat bahwa C1 itu harus bernilai apa? Benefit, dan juga C4 dan C5 bernilai cost. Ya. Nah, oke. Nah, ini adalah 0,3, 0,2. Kalau dipuluhankan berarti 30, 20, 20. Ini kan 15, 15. Jadi totalnya adalah 100. Seperti itu. Ini adalah pembobotan. Oke, lanjut ya. Paham ya? Oke. Nah, kita melanjutkan ke tahap selanjutnya. Itu normalisasi. Wah, mulai bingung gitunya. Normalisasi gitu kan. Nah, kita lihat normalisasi untuk rumusnya benefit. Ingat C1 itu adalah sifatnya benefit. Oke. R1 itu dilihat dari mana? Dari data yang ini. Oke. Nah, jadi C ini 0,5 datanya dari 0,5 yang pertama. Gitu. Oke. Selanjutnya 0,5 ini adalah 0,5 alternatif ke-1 dengan kriteria ke-1. Oke. 0,8 itu adalah alternatif kedua dengan nilai kriteria ke-1, seperti itu. Oke. Kita lihat di sini. Ya. 0,5. Oke. Di sini alternatif R11. Kita lihat 0,5 dapatnya dari alternatif 1 kriteria ke-1. Oke. Max. Oke. Adalah berapa nilai keseluruhan alternatifnya? Untuk alternatif ke-1, kriteria ke-1 berarti nilainya 0,5. Selanjutnya 0,8. Berikutnya 1, berikutnya 0,2, berikutnya 1. Oke. Nah, selanjutnya rules ke-2 ke-1 berarti rules alternatif kedua di kriteria ke-1. Ya. Kita lihat, ini adalah 0,8. Ya, 0,8. Oke, max. Ya, berapa? Untuk alternatif ke-1 kriteria ke-1 berapa? 0,5. Terus 0,8, 1, 0,2 dan 1. Oke, berarti seluruhnya sampai dengan rules ke berapa? 5 dan 1. Gitu ya. Berapa? 1 ya. Oke. 0,5, 0,8, 1 dan juga 0,2. Oke, 1 seperti itu. Oke, artinya kalau ada 100 alternatif dan juga 4 kriteria ya kira-kira terbayangkan ya, berarti ada sampai ke 100 alternatif. Oke, dihitung sampai ke 10 kriteria yang digunakan. Nah, berikutnya adalah dihitung. Oke, dihitung. Nilai terbesar dari rules ke-1 nilainya berapa? 1. Oke, berarti nilainya 0,5 dibagi 1, maka hasilnya adalah 0,5. Seperti itu. Selanjutnya adalah berapa nilai terbesarnya? 1. Oke, hasilnya berapa? 0,8. Ini berapa hasilnya? 1. Maka hasilnya adalah 1. Ini. Oke, di rules ke-5 dan rules ke-5 kriteria ke-1. Paham sampai sini? Oke, ini untuk rumus yang benefit.
Oke. Nah, untuk kriteria kedua sama seperti tadi, karena ini sifatnya masih benefit, maka rumusnya tetap yang benefit. Ya, dia akan mencari nilai terbesarnya, oke, dan dibagikan dengan nilai kriteria pertama itu sendiri. Oke. Kriteria keempat adalah sifatnya cost. Nah, berarti dia berubah, ya, berubah formulanya, di mana min per XIJ. XIJ itu adalah nilai dari kriteria alternatif tersebut, gitu kan. Nah, sama seperti tadi ya, hanya posisinya aja yang dirubah. Oke. 0,7 berarti disimpan di atas, minnya 0,7, 0,5 sampai dengan 0,7 nilai dari kriteria alternatif keempat. Ya, karena dia alternatif keempat itu adalah yang sifatnya cost. Oke, sampai dengan ke rules kelima alternatif keempat ya, dia dimasukkan 0,7, 0,5 dan juga 0,7 itu adalah nilai alternatif rules kelima itu sendiri. Nah, nilai terkecilnya berapa dari rules pertama rules alternatif pertama kriteria keempat? 0,5 nilai terkecilnya. Oke. Dibagi 0,7 maka hasilnya adalah 0,714 gitu kan. Berikutnya rules kedua, berapa nilai terkecilnya? 0,5 dibagi 0,5 maka hasilnya adalah 1. Oke. Selanjutnya adalah berapa nilai terkecil? 0,5. Oke, dibagi 0,7 hasilnya 0,74 sampai dengan rules kelima itu adalah nilai terkecilnya 0,5 tetap, dan juga dibagi 0,7 sama dengan 0,714. Nah, ini adalah perhitungan di tahap SAW cost gitu ya. Lalu dikumpulkan ini menjadi nilai normalisasi teman-teman. Ya, nilai normalisasi. Tadi 0,5 dapatnya dari mana? Dari hasil bagi ini ya. Oke, 0,5 dibagi 1 maka hasilnya adalah 0,5 seperti itu. Dan 0,875 hasilnya dari mana? Dari yang tadi. Oke. Nah, yang ini 0,875. Kalau digabungkan, diurutkan berarti akan seperti ini. Ya, ini kriteria pertama, rules pertama, kriteria kedua, rules kedua, kriteria ketiga, rules ketiga sampai ke sini. Paham? Normalisasinya. Oke. Nah, berikutnya, nah ini teman-teman tahapan terakhir. Oke. Setelah normalisasi, dia akan di ranking. Oke. Nah, menggunakan nilai pembobotnya. 0,3 kriteria pertama dikali 0,5 ditambah 0,2 nilai bobotnya dikali hasil normalisasi gitu ya, ditambah 0,2 nilai kriterianya dikali hasil normalisasi. Sehingga hasilnya adalah 0,728 seperti itu. Nah, sampai ke alternatif kelima nilainya adalah 0,732 seperti itu. Nah, di sini bisa terlihat siapa kira-kira menjadi alternatif terbaiknya? Alternatif kedua, nilainya adalah 0,835. Tadi berarti berapa yang direkomendasikannya, yang dicarinya? 2. Berarti alternatif berapa aja? Alternatif 2 sama 5. Oke. Alternatif 2 dan 5. Oke, yaitu 835 dan juga 0,732. Seperti itu. Oke. Nah, maka nilainya adalah Pi2 dan juga Pi5, yaitu dion dan juga ada dano. Paham? Nah, itu penyelesaian untuk metode SAW seperti itu. Oke. Nah, ini adalah bentuk tugas nanti untuk minggu selanjutnya. Ya, bisa dikerjakan di rumah gitu kan dengan metode yang sama SAW itu kan dengan masalah yang sudah saya tentukan. Oke. Sampai sini bisa dipahami? Oke, ada yang ditanyakan? Cukup? Ya, alhamdulillah teman-teman. Oke, itu teman-teman yang dapat saya sampaikan. Oke, boleh absennya kalian absen ya di pertemuan hari ini. Selanjutnya minggu depan kita masuk lagi sesuai jadwal itu untuk melihat hasil tugas yang saya berikan pada kesempatan hari ini. Ya, sekian dari saya tutup. Bila taufiq walhidayah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.